Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kehidupan Super, episode 8, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Luigi Dirgo tiba-tiba tertawa, semacam ejekan yang sangat lancang. Apa yang kamu bicarakan? 400.000 yuan. Saudaraku, kamu harus memiliki tingkat kekuatan. Luigi Dirgo tersenyum sinis. Saya melihat bahwa seluruh tubuh Anda tidak berjumlah lebih dari 300 yuan. Oh, ya, ditambah kamu. Anak perempuan yang tidak memiliki mata panjang seharusnya memiliki tidak lebih dari 4 digit. Jangan katakan 400.000, bisakah kamu mendapatkan 40.000? Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Luigi Dirgo bertemu dengan sampah yang luar biasa. Karena dia masih ayah dari anak itu, dia sangat bodoh. Ini untuk mendapatkan muka di depan anak-anak, jadi mari kita berpura-pura menjadi pemaksa. Luigi Dirgo, apa yang kamu katakan? Kamu salah? Apa salahnya meminta maaf kepada anak itu? Sofia Han berkata tidak senang, dia tidak menyangka Luigi Dirgo akan memukul gadis kecil yang imut itu. Orang ini benar-benar bajingan. Dia tidak mengakui perbuatannya. Namun, Sofia Han khawatir tentang Aiden Enzo. Bagaimanapun juga, dia tahu tentang latar belakang keluarga Luigi Dirgo. Generasi kedua yang kaya, keluarga menjalankan perusahaan, dengan aset 200 juta. Dia juga sering menggunakan ini untuk pamer di depan teman-temannya, mengendarai Ferrari untuk tinggal di villa, tipikal playboy. Jangan main-main dengannya, jangan main-main dengannya. Kakak Enzo, maafkan aku. Aku minta maaf untuknya, dia adalah temanku. Sofia Han tidak ingin menimbulkan masalah, terutama karena dia khawatir Aiden Enzo dan Luigi Dirgo akan memiliki konflik, yang akan berakibat buruk untuk putri Aiden Enzo dan Aiden Enzo. Namun, Aiden Enzo berkata dengan dingin, terima kasih atas kebaikanmu, tetapi dia harus meminta maaf kepada putriku, dan aku tidak akan mengulangi ini untuk ketiga kalinya. Betapa lucunya, apakah kamu tahu siapa aku? Luigi Dirgo bertanya dengan nada dingin sembari mengejek. Lagi pula, dia mengeluarkan dompet Gucci dari tangannya. Dia mengeluarkan beberapa uang kertas, menaburkannya satu persatu di depan Aiden Enzo, dan berkata, hei, apakah itu cukup? Bukankah kamu hanya ingin merusak uang? Aku mengerti maksudmu. Melihat itu Aiden Enzo tidak bergerak, Luigi Dirgo terus mengeluarkan beberapa ratus yuan. Terselip di kera Aiden Enzo, dia mencibir dengan bangga, tidak cukup untuk menambahkan lebih banyak. Anda dapat memberitahu saya berapa banyak yang Anda inginkan, saya punya uang. Setelah berbicara, dia memelototi ceril di sebelah lengan Sofia Han dengan jijik dan bergumam berkata, spesies liar. Mendengar kalimat ini, Aiden Enzo benar-benar marah. Tergio Ziso, bisakah kau kesini? Aiden Enzo meraung. Tergio Ziso, yang sedang merokok di jalan, mendengar raungan pada saat ini, dan berlari dengan kaku, di mana keagungan kaisar bawah tanah kota Sanjiang. Tuan Enzo, ada apa? Tergio Ziso bertanya dengan hormat. Aiden Enzo berbalik dan tersenyum pada Sofia Han, tolong bawa putriku keluar dan tunggu sebentar, aku akan mengurusnya. Alis Sofia Han mengerutkan kening, dan mengingatkan dengan suara rendah, saudara Enzo, jangan-jangan berani, lupakan saja. Aiden Enzo mengangguk, menggaruk hidung kecil putrinya, dan tersenyum lembut, ceril baik, ayah akan menghukum orang jahat, dan aku akan bersamamu sebentar lagi. Ceril mengusap matanya yang besar dan penuh air mata dan mengangguk. Melihat Sofia Han pergi dengan putrinya, Aiden Enzo menatap Luigi Dirgo dengan marah. Yang terakhir sama sekali tidak menghina, dan mencibir dengan sembrono, kamu bahkan membawa seorang pembantu, mengapa, kamu masih ingin mengajariku? Aiden Enzo meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, namamu Luigi Dirgo. Dalam hati Aiden Enzo, pemuda ini harus membayar harga yang menyakitkan. Nama saya Luigi Dirgo, tuan muda dari grup Fengkai. Luigi Dirgo melaporkan nama keluarganya, mengejek dengan acuh tak acuh. Niatnya dari apa yang dia katakan jelas, yaitu untuk menekan orang dengan kekuasaan. Grup Fengkai juga terkenal di kota Sanjiang. Jika orang biasa ingin menyinggung Fengkai Group, itu seperti memukul batu dengan telur. Jelas, di mata Luigi Dirgo,
Aiden Enzo adalah terlalu kecil. Aiden Enzo melihat ke samping, memandang Tergio Ziso, dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Anda tahu? Tergio Ziso buru-buru menjawab, Fengkai Group, sebuah perusahaan terkenal di kota Sanjiang, dengan aset 200 juta, terutama bergerak dalam bisnis bahan bangunan. Ketua Bernardo Dirgo, di tahun-tahun awalnya dia memulai dengan melakukan renovasi, dan dia memiliki lebih dari selusin preman di bawah kendalinya, yang bertanggung jawab atas beberapa perselisihan bisnis. Tergio Ziso berkata seperti sebuah keluarga. Fengkai Group sangat sulit dilakukan. Meskipun Tergio Ziso adalah kaisar bawah tanah kota Sanjiang, dia juga agak sulit untuk menangani hal-hal itu. Khusus untuk perusahaan seperti itu, dia tidak akan berani memprovokasi dengan mudah, dan itu bisa dengan mudah bernilai ratusan juta dolar. Meskipun semua orang memberinya sedikit kekuatan, jika mereka benar-benar menyentuhnya, tidak ada yang akan mendapat manfaat apapun. Oleh karena itu, Tergio Ziso membungkuk dan berkata dengan lembut, Tuan Enzo, grup Fengkai ini tidak mudah untuk dihadapi, dan lelaki tua Bernardo Dirgo juga seorang pria di jalan. Aiden Enzo mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Tampaknya Tergio Ziso juga kuat dari luar. Jika Tergio Ziso tahu bahwa Aiden Enzo sangat memikirkannya, dia mungkin akan membenci dirinya. Luigi Dirgo tidak bisa menahan senyum dan berkata, mengapa, menurutmu aku akan takut padamu jika kamu melaporkan apa yang dilakukan keluargaku? Kamu dapat mengetahuinya hanya dengan menanyakan hal-hal ini. Apa maksudmu? Luigi Dirgo benar-benar akan tertawa gila, keduanya bukan orang bodoh. Selanjutnya, Aiden Enzo berkata dengan ringan, Tergio Ziso, aku tidak akan membuatmu malu tentang masalah ini, jadi jangan ikut campur, aku akan menyelesaikannya sendiri. Tergio Ziso menghela nafas lega. Sejujurnya, biarkan dia berurusan dengan Fengkai Group. Itu benar-benar licik dengan harimau, dan tidak mendapatkan keuntungan. Namun, dia masih mengatakan sesuatu yang simbolis, jika saya menghubungi Bernardo Dirgo dan memintanya untuk datang dan meminta maaf kepada Anda. Tidak, dia Luigi Dirgo, hari ini harus selesai, jika ayahnya datang untuk menggangguku, itu akan selesai bersama. Omong-omong, Aiden Enzo mengangkat kepalanya dan mencibir, aku ingin grup Fengkai benar-benar menghilang dari kota Sanjiang. Benar-benar menghilang. Tergio Ziso terkejut, dia benar-benar tercengang. Meskipun dia tahu bahwa identitas Tuan Enzo tidak sederhana, tetapi beberapa kata dapat membuat perusahaan dengan lebih dari 100 juta aset menghilang, bukankah itu lelucon? Bernardo Dirgo memiliki beberapa status di kota Sanjiang, dan dia memiliki kontak dengan beberapa orang di jalan. Bahkan bos besar seperti Tergio Ziso tidak mau terlibat terlalu banyak dengan Bernardo Dirgo dari Fengkai Group. Karena itu tidak layak, bukannya Tergio Ziso tidak kuat, hanya saja dalam menghadapi pro dan kontra, ia secara alami memilih sisi yang menguntungkan. Terlalu malas untuk berbicara omong kosong, Aiden Enzo mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Hampir seketika, telepon terhubung, dan suara Fergie Quinn datang dari ujung yang lain, Tuan, apa pesanan Anda? Periksa grup Fengkai, saya ingin bangkrut dalam 10 menit. Aiden Enzo berkata dengan ringan. Ini masalah kecil. Fergie Quinn setuju dengan sangat mudah, tetapi segera mengubah kata-katanya, Tuan. Saya pikir keuntungan grup Fengkai ini tidak buruk. Saya sarankan Anda membelinya langsung, tidak mahal. Pasar saat ini penilaiannya adalah 300 juta, Anda hanya perlu menghabiskan 300 juta untuk membelinya. Memang, saran Fergie Quinn sangat bagus. Biarkan perusahaan musnah lebih baik dan buat perusahaan sendiri. Dengan begitu, tidak ada yang menganggur. Baik untuk stabilitas pasar. Oke, kalau begitu belilah dan biarkan Bernardo Dirgo segera pergi ke toko makanan penutup di seberang taman hiburan. Aiden Enzo dengan tenang berkata, juga, aku ingin kamu membelinya dengan uang tunai 300 juta dan mengirimkannya ke toko makanan penutup dengan mobil. Mengatakan ini ketika dia berbicara, Aiden Enzo menatap Luigi Dirgo dengan dingin. Tuan, uang tunai 300 juta tidak akan tersedia untuk sementara waktu, kata Fergie Quinn. Lalu berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Setengah jam. Tidak, 15 menit, itu harus diantar. Jika tidak diantar, aku tidak akan mewarisi harta keluarga, kata Aiden Enzo, lalu menutup telepon-telepon secara langsung. Begitu kata-kata itu jatuh, tawa liar seorang pria terdengar di toko makanan ringan yang sunyi. Luigi Dirgo gemetar karena tawa, dan menatap Aiden Enzo dengan sarkasme, kamu benar-benar idiot. Bagaimana dengan akting? 300 juta untuk membeli perusahaanku, atau uang tunai?
Bisakah kamu tidak lucu? Petik 2. Orang ini, mengapa omong kosong ini? Apakah dia tahu berapa banyak uang 300 juta itu? Apakah Anda mengerti prosedur membosankan apa yang diperlukan untuk 300 juta penyetelan lanjutan? 15 menit lagi. Tidak ada alasan bagus untuk berpura-pura. Kemiskinan bukan masalahmu, tetapi tidak tepat bagimu untuk berpura-pura berada di depanku. Luigi Dirgo mencibir tanpa ragu, pernahkah kamu melihat uang? Tahukah kamu bahwa bahkan 3 juta harus dipesan terlebih dahulu? Bodoh, kamu pasti gila. Namun, Aiden Enzo memandang Luigi Dirgo dengan tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Anak ini benar-benar gila. Ketika dia melihat uang itu, apa reaksinya? Luigi Dirgo ingin pergi, tetapi tujuannya hari ini adalah untuk mengaku pada Sofia Han, dan dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan orang bodoh seperti itu. Tapi tubuh kokoh Tergio Ziso berdiri di ambang pintu, langsung menghalangi jalannya. Oke, saya akan memeriksanya hari ini. Bisakah Anda mentransfer uang tunai 300 juta? Petik 2. Luigi Dirgo juga sangat marah. Dia duduk di sofa dengan kaki disilangkan, dan menyalakan ponselnya untuk menyiarkan langsung di siaran langsung Dosa Platform, dengan mengatakan, "Saudara-saudara, sekarang saya memulai siaran langsung. Saya bertemu dengan seorang idiot dan berkata dia ingin membeli perusahaan saya." Penuh dengan warna merah di layar. "Hei, aku akan menunjukkan padamu seperti apa si idiot itu." Dia juga mengatakan bahwa dia akan mentransfer 300 juta tunai untuk membeli perusahaanku. Hari ini, tuan muda ini menunggu di sini untuk melihat apakah dia dapat mentransfer uangnya. Luigi Dirgo dimarahi, dengan mencibir di wajahnya, "Saudara-saudara yang kamu suka, tolong perhatikan." Pada saat yang sama dengan siaran langsung Luigi Dirgo, ruang siaran langsungnya benar-benar mendidih. Sial, ada idiot dengan kualitas terbaik. Oh, lelaki tua sombong ini, uang tunai 300 juta, aku belum melihatnya, tidak sabar. Hehe, sampah malang semacam ini bisa datang dengan 300.000 yuan. Saya makan kotoran hidup, saya menghapus, saya menipu makanan dan minuman di lantai atas lagi. Melihat layar penuh komentar, seringai di sudut mulut Luigi Dirgo menjadi lebih kuat. Dia menyukai jenis siaran langsung untuk bertemu gadis-gadis di hari kerja. Dia telah mencoba berkali-kali. Hari ini, siaran langsung pertama menambah ketenarannya, dan dia sangat senang. Dingin, ketenaran instan. Luigi Dirgo sangat gembira, dan ketenarannya di ruang siaran langsung akan melambung lagi. Tidak, itu meledakkan roket dari beberapa penggemar berat sekaligus. Faktanya, kamu tidak ingin menjualnya, kamu tidak kekurangan uang. Luigi Dirgo tersenyum puas, dan pada saat yang sama melirik Aiden Enzo, dengan hati penuh ironi. Pada saat yang sama, di depan toko dimsum. Tiba-tiba, satu demi satu, truk pengangkut uang melaju perlahan dalam antrean panjang, dan berhenti di pintu. Dari kejauhan, ada puluhan dari mereka. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang di jalan. Ini adalah jenis truk pengangkut uang dengan lusinan sekaligus. Mengapa berhenti di depan toko makanan penutup? Apalagi dari setiap pengangkut uang, 4 petugas SWAT berseragam SWAT hitam turun langsung dengan senjata dan amunisi. Menantikannya, semuanya agung dan kuat, dengan aura pembunuh yang dingin. Segera tutup lokasi dan isolasi sejauh 5 meter, dan tidak ada yang diizinkan masuk dalam jarak 5 meter. Sial, bagaimana situasinya? Truk uang dan polisi khusus. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Ada 20 atau 30 kendaraan, dan jika satu mobil 10 juta yuan, bukankah itu 200.000 hingga 300 juta yuan tunai? Petik 2. Kerumunan penasaran, dan banyak orang mengambil gambar dengan ponsel mereka dan mengirim mereka ke lingkaran teman. Mengejutkan, salah satu dari jenis di seluruh negeri. Dan adegan ini juga dilihat oleh Luigi Dirgo di toko dimsum, di layar ponselnya, kebetulan disiarkan langsung. Tiba-tiba, seluruh ruang siaran langsung viral. Popularitas melonjak, jutaan hits. Apa yang terjadi di sini? Luigi Dirgo tercengang, gemetar di sekujur tubuh, tetapi kekeras kepalaannya yang terakhir mendukungnya untuk berdiri, melirik Aiden Enzo dengan heran, dan bertanya dengan tidak percaya, "Kamu membawa semua pengangkut uang ini?" Suasana hati Luigi Dirgo naik turun seperti roller coaster. "Nama saya Luigi Dirgo, dan saya panik sekarang." Di pintu, 20 atau 30 truk uang sedang menunggu berturut-turut. Di sebelah setiap mobil ada 4 petugas SWAT dengan senjata. Seragam tempur hitam, helm hitam, dan senjata hitam. Ya,
Bukan peluru karet para pengawal pengangkut uang di masa lalu, tapi semua peluru tajam. Karena jumlah uang yang sangat besar, bank segera menghubungi pasukan khusus kota Sanjiang dan mengirim lebih dari 100 pasukan khusus untuk mengawal uang tunai. Dan semua ini dilakukan hanya dalam 10 menit. Aiden Enzo dengan tenang menatap Luigi Dirgo, yang berkeringat dingin di dahinya dan berkata, "Aku berhasil." Boom! Luigi Dirgo hanya merasakan benturan di kepalanya dan tangannya gemetar. Dia adalah generasi kedua yang kaya, dan dia tahu keberadaan mengerikan macam apa dia yang dapat memobilisasi begitu banyak uang dalam waktu singkat. Kulit kepalanya kesemutan, dan untuk pertama kalinya dia merasa putus asa. Namun, dia menolak. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kamu sampah, orang miskin, bagaimana mungkin kamu yang menelepon? Luigi Dirgo tidak bisa diam, dan buru-buru meraih ponselnya dan menelepon ayahnya. Cari ayah, ayah pasti bisa menyelesaikannya. Akibatnya, dia belum berbicara. Di ujung lain telepon terdengar omelan marah, "Bocah bau, kamu benar-benar gila. Dengan siapa kamu mengacaukannya?" Petik 2. Bernardo Dirgo berada di kantor ketua perusahaannya sendiri dan sangat marah. Dan tidak jauh di depannya, berdiri seorang lelaki tua dengan tongkat hitam dan emas, wajah acuh tak acuh, dan tuxedo. "Saya datang ke Fengkei Group secara pribadi." Bernardo Dirgo meraung beberapa kali, lalu menutup telepon secara langsung, menatap Fergie Quinn dengan senyum menyanjung, dan berkata, "Tuan Quinn, maafkan aku, anakku bodoh, aku akan pergi dan meminta maaf kepada Tuan Enzo." Fergie Quinn menggelengkan kepalanya. Sekretaris wanita jangkung di sampingnya langsung mengeluarkan kontrak akuisisi bisnis dan menyerahkannya kepada Bernardo Dirgo. "Tuan Dirgo, Tuan muda saya berencana untuk membeli bisnis Anda. Ini adalah kontrak, 300 juta, tolong tanda tangani," kata Fergie Quinn acuh tak acuh. Ini bukan nada negosiasi, tapi nada perintah. Bernardo Dirgo gemetar dalam hati, mengepalkan tinjunya, tersenyum dan berkata, "Tuan Quinn, tidak perlu, bagaimana kalau aku meminta maaf secara langsung kepada Tuan Enzo?" Perusahaan adalah sumber kehidupan Bernardo Dirgo, 300 juta adalah aset perusahaan. Namun, dengan transfer yang tidak masuk akal, bagaimana mungkin Bernardo Dirgo masih berada di kota Sanjiang di masa depan? Cita-citanya sangat ambisius, menembus pasar domestik. "Bernardo Dirgo, aku tidak membicarakannya denganmu, ini yang diinginkan tuan mudaku, kamu menandatanganinya." Fergie Quinn masih memiliki sikap tenang, matanya mikroskopis, dan sesekali ada secercah cahaya. Punggung Bernardo Dirgo basah oleh keringat dingin, dia menggertakkan giginya, mengambil pena dengan susah payah, dan menandatangani namanya di kontrak. Bisakah dia tidak menandatanganinya? Pihak lainnya adalah Fergie Quinn, orang terkaya di kota Sanjiang, dengan aset puluhan miliar. Tuan mudanya ingin membeli perusahaannya, bisakah dia menolak? Selama dia berani mengatakannya, apa yang menunggunya selanjutnya akan menjadi pukulan yang menghancurkan. Selain itu, perusahaan dapat melakukannya pada awalnya dengan investasi dan dukungan dari Tuan Quinn. Setelah penandatanganan, Bernardo Dirgo kelelahan dan duduk di sofa dengan lemas. Fergie Quinn berkata sambil tersenyum, "Bernardo Dirgo, kamu tahu urusan saat ini, tolong ikut aku sekarang." Bernardo Dirgo mengangguk, dan saat dia bangun, dia merasa seperti telah berusia beberapa dekade. Tidak ada kelihayan seperti itu di mata yang mendung. Dia sekarang membenci putranya yang bodoh. Mari kita bicara tentang Aiden Enzo dan Luigi Dirgo di sini. Luigi Dirgo dimarahi oleh ayahnya untuk beberapa kata, dan tetap di tempat, tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Ada semakin banyak penonton di luar, mengobrol dan mendiskusikan sesuatu. Ruang siaran langsung ponsel itu bahkan lebih diledakkan. Tiba-tiba jutaan popularitas. Layar penuh tiran lokal, Dewa Agung mengambil lutut saya. 20 atau 30 kendaraan pengangkut uang, pemandangan spektakuler yang belum pernah mereka lihat sepanjang hidup mereka. "Luigi Dirgo, seperti yang aku katakan, kamu harus meminta maaf kepada putriku hari ini." Aiden Enzo berkata dengan dingin, "Sekarang, aku akan memberimu pilihan, pergilah. Minta maaf kepada putriku di depan semua orang, dan pukul dirimu 10 tamparan." Hehehe, Luigi Dirgo tersenyum, senyum yang menyedihkan. Dia adalah generasi kedua dari orang kaya dan tuan muda grup Fengkei. Dia memiliki kesombongannya sendiri. "Biarkan aku meminta maaf kepada gadis liar itu." "Tidak akan pernah. Bagaimana jika kamu punya uang, kamu bisa memaksaku untuk menjual perusahaan."
Luigi Dirgo mencibir, memegang telepon di tangannya, menghadap Aiden Enzo. Semua orang lihat dengan jelas. Itu dia, jika saya memiliki keamanan pribadi, Anda dapat memanggil polisi untuk saya. Panggil polisi. Ledakan. Aiden Enzo melangkah dan menendang perut Luigi Dirgo, dan kemudian merebut telepon dari tangannya. Menatap lurus ke kamera, menyesuaikan kejernihan. Gambar, sudut mulutnya sedikit melengkung. Aiden Enzo berkata dengan sopan, "Halo teman-teman di ruang siaran langsung. Nama saya Aiden Enzo, ayah Cheryl Enzo, putri saya berusia 3 tahun, karena saya tidak sengaja meletakkan kue itu menyentuh tuan muda grup Fengkai, dan dia menamparkan putri saya. Sebagai seorang ayah, saya tidak tahan orang lain menindas putri saya, jadi saya memutuskan untuk menghabiskan 300 juta untuk membeli grup Fengkai dan biarkan ini tuan muda tertua yang memandang rendah saya dan putri saya, minta maaf kepada putri saya." Pernyataan yang sangat sederhana menyebabkan kegemparan di ruang siaran langsung. Orang ini luar biasa, ingin meminta maaf untuk putrinya, benar-benar menghabiskan 300 juta untuk membeli bisnis. "Ayah, aku akan menjadi anakmu, kamu adalah saudaraku, kakak." Tiba-tiba, ritme ruang siaran langsung berubah, semua mengkritik Luigi Dirgo. Banyak orang bersorak untuk Aiden Enzo. "Anda harus berkorban untuk anak Anda." Dalam kata-kata mereka, mereka memiliki 300 juta, dan mereka harus menghancurkan Luigi Dirgo dalam bundel, dan dia akan meminta maaf. Luigi Dirgo benar-benar panik, berjuang untuk bangkit dari tanah, dan Aiden Enzo juga mematikan siaran langsung di sana. Sergio Ziso mengepalkan tinjunya, mendekat selangkah demi selangkah, menekan Luigi Dirgo ke dinding, dan berkata dengan marah, "Nak, saya menyarankan Anda untuk pergi keluar dan meminta maaf kepada putri Tuan Enzo, jika tidak, saya akan mencegah Anda melihat matahari besok." Tidak menghormati putri Tuan Enzo berarti tidak menghormatinya. Itu benar, dalam pikiran Sergio Ziso, putri Aiden Enzo adalah putri kecil. Luigi Dirgo meronta dan berteriak, "Kamu berani. Ayahku adalah Bernardo Dirgo, jadi bagaimana jika kamu punya uang? Kamu dapat membeli perusahaanku jika kamu ingin membelinya. Mimpi, jika aku tidak setuju, siapa yang berani menjualnya?" Luigi Dirgo menemukan jawabannya. Pihak lain tidak lebih dari banyak uang, dan ayahnya adalah seorang pria di jalan. Keluarga juga memiliki sekelompok preman. Jika ikan mati dan jala putus, dia yakin pihak lain pasti akan membayar dengan harga tertentu. Namun, tepat ketika Luigi Dirgo berjuang dan berteriak, beberapa orang berjalan terburu-buru di pintu. Fergie Quinn pergi ke Aiden Enzo dengan hormat, melepas topinya dan membungkuk untuk memberi penghormatan. "Tuan, semua uang telah dikirim, dan saya telah membawa orang-orang." Aiden Enzo mengangguk acuh tak acuh. Dan pemandangan ini jatuh di mata Bernardo Dirgo yang mengikuti dari belakang. Itu adalah gambar yang sangat mengejutkan. "Apakah ini tuan muda? Memang luar biasa." Bernardo Dirgo masuk, naik dengan marah dan menamparkan Luigi Dirgo 2 kali, memarahi, "Kamu bajingan. Aku dibunuh olehmu. Mengapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepada tuan muda Enzo?" Luigi Dirgo tertegun, memperhatikan ayahnya marah memarahinya. Pada saat itu, dia meraung, "Ayah, mengapa kamu begitu takut pada mereka? Bukan karena uang, keluarga kita tidak menjual perusahaan, bagaimana dia bisa membawa kamu?" Tapi, Bernardo Dirgo langsung naik dan menendang beberapa kali lagi. Hatinya sakit karena marah, dan dia mengutuk, "Saya telah menjual perusahaan. Cepat dan minta maaf kepada Tuan Enzo." "Apa? Menjualnya?" seru Luigi Dirgo, matanya penuh kejutan, gemetar. "Ayah benar-benar menjual perusahaan. Apakah dia gila?" Bernardo Dirgo tidak punya waktu untuk memperhatikan putranya yang bodoh. Dia berjalan ke arah Aiden Enzo secara langsung, membungkuk dan meminta maaf, "Tuan muda Enzo, maafkan aku, ini masalahku. Aku tidak mengajarinya dengan baik. Jika kamu ingin menghukumku, hukum aku." Aiden Enzo memandang Bernardo Dirgo, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak akan berhasil. Dia harus meminta maaf kepada putriku, dan tampar. 10 tamparan, tampar dirimu sendiri." Bernardo Dirgo mengerti ketika dia mengatakan ini. Dia secara pribadi mengantar Luigi Dirgo keluar dan menemukan Sophia Han dan Cheryl yang sedang duduk di mobil Sergio Ziso. Ketika Sophia Han melihat Bernardo Dirgo, dia menutup mulutnya dan hampir berteriak. Ini adalah ketua Fengkai Group, ayah Luigi Dirgo. Perusahaan yang bernilai 200 juta. Namun, adegan berikutnya mengejutkan Sophia Han hingga tidak bisa ditambahkan. "Maaf." Bernardo Dirgo dan Luigi Dirgo berdiri di luar pintu mobil,
membungkuk dan meminta maaf pada Ceril di dalam mobil. Tampar, Bernardo Dirgo berteriak kepada Luigi Dirgo, jika kamu tidak melakukannya, aku akan melakukannya untukmu. Selanjutnya, Luigi Dirgo dengan enggan menamparkan dirinya sendiri. Suara itu benar-benar keras. Ini membuat Ceril ketakutan dan segera bersembunyi di pelukan Sophia Han. Karena pintu mobil selalu tertutup dan tirai mobil selalu ditarik, Sophia Han tidak tahu apa yang terjadi di luar. Sophia Han sangat bingung dan kaget saat melihat Luigi Dirgo menamparkan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Aiden Enzo datang, mengatakan beberapa patah kata kepada Sophia Han, mencium Ceril dengan lembut, menyentuh kepala kecilnya dan berkata, "Ceril, orang jahat yang menggertakmu, ayah menghukumnya untukmu, di masa depan aku tidak bisa yang bisa menggertakmu." Setelah itu, dia menutup pintu lagi. Ini mungkin berdampak pada hati putrinya, tetapi dia harus melakukannya. Dia ingin memberitahu putrinya, pria yang menggertakmu, ayah akan menyelesaikannya untukmu. Kembali ke toko dimsum, Bernardo Dirgo dan Luigi Dirgo berdiri di hadapan Aiden Enzo, dan mereka tidak berani mengeluarkan suara. Terutama Luigi Dirgo, wajahnya pucat sekarang, pipinya merah dan bengkak. Tapi dia sangat tidak puas. Jual dan jual, selama uangnya ada. Namun, detik berikutnya, Aiden Enzo berkata, "Bernardo Dirgo, saya membawa 300 juta. Apakah Anda berani menerimanya?" Luigi Dirgo mendongak, menatap Aiden Enzo dengan marah dan ketakutan, dan berkata, "Mengapa kamu tidak berani? Karena kamu membeli perusahaan saya, uang itu milik keluarga saya." Benar saja, dia tidak setuju. Aiden Enzo mencibir, Bernardo Dirgo menoleh, menamparnya lagi, dan berkata dengan marah, "Diam." Luigi Dirgo tercengang. Hari ini jelas merupakan pertama kalinya dalam hidupnya bahwa ayahnya telah memukulnya berkali-kali. Tepat ketika dia hendak membantah, Bernardo Dirgo membungkukkan pinggangnya dan berkata dengan sangat rendah hati, "Tuan Muda Enzo ingin membeli perusahaan saya, jadi saya akan memberikannya kepada Tuan Muda Enzo, tentu saja saya tidak akan meminta uangnya." Bernardo Dirgo bingung. Dia tahu bahwa hanya dengan cara ini dia dan putranya dapat bertahan hidup. Aiden Enzo mengangguk dan melirik Fergie Quinn, yang langsung membiarkan pengangkut uang menjauh dari pintu. Ya, di mata Luigi Dirgo, satu persatu pergi. Itu adalah uang tunai 300 juta, dan itu semua adalah aset keluarga Dirgo. "Ayah, apa yang kamu lakukan? Itu uang keluargaku." Luigi Dirgo berteriak, menatap Aiden Enzo dengan sangat kesal. Namun, Bernardo Dirgo dengan marah menegur, "Tahukah Anda berapa uang keluarga Dirgo? Itu semua uang Tuan Muda Enzo. Bisnis kita dapat dibangun karena investasi Tuan Quinn. Saat dia berkata akan membelinya, kita harus memberinya. Investasi Tuan Quinn, itu tentu saja investasi Tuan Muda Enzo." Pada titik ini, Luigi Dirgo memperhatikan bahwa lelaki tua yang berdiri di samping Aiden Enzo sebenarnya adalah orang terkaya di kota Sangjiang. Orang terkaya legendaris, dan pria parubaya yang berdiri di belakang kiri Aiden Enzo masih sangat akrab. Brother Tergio, Luigi Dirgo bodoh. Baru sekarang dia bangun, orang itu sebenarnya adalah Tergio Ziso. Tidak heran dia merasa akrab pada awalnya. Tapi, sekarang, tidak ada obat penyesalan di dunia. Setelah beberapa menit, Luigi Dirgo dan Bernardo Dirgo berdiri di pintu toko makanan penutup, membungkuk untuk mempersilahkan Aiden Enzo dan yang lainnya pergi. Tidak sampai Aiden Enzo pergi, Luigi Dirgo duduk lemas di tanah seolah-olah tulang punggungnya telah robek, bergumam pada dirinya sendiri, "Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir." Generasi kedua yang kaya dengan kekayaan lebih dari 100 juta, langsung menjadi orang biasa. Ini adalah cara dan kemarahan Aiden Enzo. Tidak satu sen pun, membirakan Fengkai Group berpindah tangan secara langsung. Di sini, setelah seharian mengalami pasang surut, Aiden Enzo akhirnya menghela napas lega. Membawa putrinya keluar dari mobil, Aiden Enzo meminta Tergio Ziso untuk mengirim Sophia Han kembali dengan selamat. Sophia Han sangat ragu sehingga dia dibawa pergi oleh Tergio Ziso. Berdiri di pintu rumah, Aiden Enzo memegang ceril dan menggaruk hidungnya. Dia tersenyum, lalu mengetuk pintu halaman dan berkata, "Ayah, Ibu, aku kembali." Setelah menunggu beberapa saat, berderak, pintu terbuka, dan ibu mertua Geraldine Sol menatap Aiden Enzo dengan wajah cemberut, dan ceril di lengannya. Memasuki pintu, Aiden Enzo melihat Vivian Low dan ayah mertuanya duduk di ruang tamu. Terutama mertuanya itu, yang tampak tidak puas dan marah. "Kenapa kamu kembali?" Aiden Enzo mengerutkan kening dan menatap Vivian Low.
Dia harus berada di rumah sakit, mengapa dia dipulangkan? Terkunci. Pria tua itu menamparkan meja dengan wajah galak, dan berkata, Aiden Enzo, hari ini kita akan membicarakannya. Kamu dan Vivian, cepatlah ke biro urusan sipil untuk bercerai. Perceraian. Vivian Low tercengang, dan Aiden Enzo juga tercengang. Terlalu tiba-tiba. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak akan menceraikan Aiden Enzo, itu tidak baik. Vivian Low segera menolaknya, mengulurkan tangan untuk mengambil ceril. Tepat ketika Aiden Enzo hendak duduk, ibu mertua di sana memarahi, berdiri. Apakah ada tempat bagimu untuk duduk di sini? Kamu berkeliaran sepanjang hari. Bagaimana kamu mempermalukan ayahmu hari ini? Teman lama dan kolega ayah semua tahu, kami telah kehilangan kedua wajah lama kami karenamu. Aiden Enzo bingung, Vivian Low menatapnya dengan cemberut, dan bertanya, ada apa, kamu? Sudah membuat orang tua marah lagi. Aiden Enzo berdiri tak berdaya dan menjelaskan, tidak, lukisan itu salah, tetapi masalahnya sudah teratasi. Pria tua itu mendengus dingin. Terpecahkan, terima kasih kepada Anda, semua teman saya menertawakan saya sekarang. Mereka telah mengumpulkan setengah koleksi seumur hidup, dan pada akhirnya mereka harus bergantung pada lukisan yang dibeli oleh menantu yang tidak berguna dari pasar barang antik untuk dijual. Menyebutkan ini, mertuanya menjadi sangat marah. Meskipun lukisan Aiden Enzo itu asli, dia tidak tahan dengan gosip teman-teman lamanya. Vivian Low tidak mengerti, tetapi setelah bertanya dengan jelas, dia berkata, Ayah, kamu tidak bisa menyalahkan Aiden Enzo untuk ini. Tiago Ruve mengirimimu lukisan palsu, tetapi kamu tidak pergi kepadanya, jadi mengapa kamu memarahi Aiden sekarang? Vivian Low tidak berdaya, orang tua sangat tidak masuk akal. Dia tahu bahwa orang tuanya tidak menyukai Aiden Enzo karena kejadian itu. Tapi sudah beberapa tahun, apa yang tidak bisa Anda lepaskan? Geraldine Sol menegur dengan tidak puas, Vivian, apakah kamu berbicara dengan orang luar sekarang? Ayahmu dan aku bekerja sangat keras untuk membesarkanmu, kamu dan Aiden Enzo, jika kamu pergi, kamu harus pergi, jika kamu tidak pergi, kamu harus pergi, jika tidak, aku akan memutuskan hubungan ibu anak denganmu. Putuskan hubungan ibu anak, ini terlalu keras. Vivian Low segera kehilangan kendali, bangkit dan memeluk ceril, dan berkata, Bu. Ayah, karena kata-kata hari ini telah diucapkan, saya akan menjelaskannya. Saya tidak akan menceraikan Aiden Enzo, Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka. Vivian Low mengenakan sepatu hak tinggi dan bergegas keluar pintu, pada saat yang sama berbalik dan berkata kepada Aiden Enzo, mengapa kamu masih berdiri di sana? Pergilah. Aiden Enzo tidak bergerak, berdiri di ruang tamu, tidak mengetahui apa yang dia pikirkan dan berkata, Ayah, Bu, saya tahu Anda memandang rendah saya, tetapi saya akan membuktikan kepada Anda bahwa saya tidak lebih lemah dari yang lain, dan saya akan memberi Vivian Low dan putri saya masa depan yang baik. Jadi, keinginan Anda untuk kami cerai, saya juga tidak setuju. Setelah itu, Aiden Enzo berbalik. Ikuti Vivian Low keluar. Di ruang tamu, Geraldine Sol sangat marah seperti orang gila, menunjuk ke pintu dan memarahi seperti tikus. Guora, lihat, ini putrimu yang baik, dan Aiden Enzo, yang sia-sia. Kamu berani berjanji pada kami. Mereka harus bercerai, jika tidak, minggu depan, pada hari ulang tahun ayahku yang ke-70, keluarga kami tidak akan kembali. Guora Low juga sangat tidak berdaya dan ingin mengucapkan beberapa patah kata, tetapi Geraldine Sol menggelengkan wajahnya dan pergi keluar. Hari ini saya membuat janji dengan beberapa kakak perempuan untuk membeli produk keuangan. Keluar pintu, datang ke taman dan bertemu dengan beberapa kakak perempuan seperti meminta bantuan. Ketika datang ke menantu dari setiap keluarga, semua orang sangat banyak bicara, karena menantunya tidak buruk, dan menantunya berbakti. Hanya Geraldine Sol yang tidak bisa membuka mulutnya, dia hanya bisa tertawa. Hei, Kakak Geraldine, bagaimana kabar menantumu Aiden Enzo baru-baru ini? Saya mendengar bahwa dia sudah mengantarkan makanan untuk dibawa pulang sekarang. Seorang bibi setengah baya yang berdandan dan pamer, dengan kejam mengeksposnya. Tidak, setiap kali kita bertemu, kita harus membicarakan menantu Geraldine Sol. Ini sudah sering dibahas. Ah, Kakak Geraldine, menantumu sangat buruk, mengapa kamu tidak membiarkan putrimu menceraikannya lebih cepat? Itu tidak baik. Jika kamu pergi, kamu akan mendapatkan pernikahan kedua, dan kamu tidak akan bisa menikah.
Sekarang pria tidak suka ibu tunggal yang ingin membesarkan anak orang lain. Sekelompok wanita tua, dengan sinis. Di permukaan, itu untuk kebaikan putrinya, tapi diam-diam, mungkin diam-diam menyenangkan. Geraldine Sol sangat marah hingga giginya terasa gatal. Tanpa wajah, dia tersenyum dan berkata, "Menantuku yang tidak berguna, aku pasti akan membiarkan putriku meninggalkannya. Ini masalah besar, aku akan menjaganya selama sisa hidupku." Wanita itu melihat bahwa wajah Geraldine Sol sangat buruk, jadi dia tidak melanjutkan, menyela ke perusahaan keuangan. Di sini, Aiden Enzo menjadi populer karena insiden di ruang siaran langsung, tetapi segera, semua laporan online tentang insiden ini dihapus. Bahkan sumber daya video, ini seperti batu yang jatuh ke danau, diam-diam. Regina Jin berada di klub kecantikan, dan mengundang beberapa saudari ke spa kecantikan hari ini. Lebih dari 10 menit yang lalu, adik perempuan Heina Bian, terbungkus jubah mandi putih yang pendek ke pinggul, mengenakan masker wajah, dan membungkus rambutnya dengan handuk merah muda, berlari kencang dan berkata, "Saudari, saya menemukan tiran lokal." Tiran lokal macam apa? Regina Jin berbaring telentang, menikmati pijatan dari pelayan, dan bertanya tanpa mengangkat kelopak matanya. 300 juta. Orang ini menghabiskan 300 juta untuk membeli Fengkai Group di kota kita. Heina Bian berteriak, matanya penuh iri dan kegembiraan. Kalian semua tahu pemuda kaya Luigi Dirgo, itu perusahaannya, dibeli oleh tiran lokal ini. Setelah mendengar sekitar 300 juta yuan dan Luigi Dirgo, beberapa saudari buru-buru duduk dan menatap telepon Heina Bian. Ini hanya video pendek, yang dengan susah payah diunduh Heina Bian dari Weibo. Gambarnya agak kabur karena diburamkan. Tiran lokal ini terlalu baik, Tuan Muda Dirgo dari Fengkai Group. Buat janji bertemu. Entahlah, lihat saja wajahnya. Beberapa perempuan berebut meraih ingin melihat gambar pria itu dengan jelas, 300 juta, berapa banyak uang. Di sisi lain, Regina Jin, yang menonton video saat ini, mengerutkan kening. Ia selalu merasa bahwa pria dalam video ini sangat mirip dengan sosok seseorang. Aiden Enzo, tidak mungkin. Orang itu, sampah yang malang, bahkan meminta Leonard untuk meminjam uang, dia adalah sampah murni. Regina Jin tidak terlalu memikirkannya, dan terus berdiskusi dengan saudara perempuannya tentang pria yang menghasilkan 300 juta dalam satu tindakan. Masih seorang ayah, pria yang baik. Melihat kembali ke sisi Aiden Enzo, Vivian Low berjalan di depan dengan ceril di tangannya, dan Aiden Enzo mengikuti di belakang. Sampai di gerbang, keduanya tidak berbicara. Tiba-tiba, Vivian Low berhenti, ceril di tangannya sudah tertidur. Dia berbalik untuk melihat Aiden Enzo dan berkata, "Masalah ini Hari, terima kasih." "Oh, tentang klub Xing Yue." Aiden Enzo berkata dengan sungguh-sungguh, "Vivian Low, kamu adalah istriku, lain kali kamu harus memberitahuku sebelumnya." Vivian Low mengangguk dan berkata dia tahu. Ketika dia bangun dari rumah sakit, dia tahu bahwa dia telah diselamatkan oleh Aiden Enzo, tetapi tidak jelas bagaimana dia diselamatkan, dia berencana untuk bertanya besok. Karena dia tahu bahwa baik Bully Zane maupun Rodrigo Sun bukanlah teman baik. Hanya mengandalkan suaminya, dia seharusnya tidak memiliki kekuatan sebanyak itu, jadi Vivian Low menduga seseorang pasti telah membantunya. Mungkinkah orang yang bekerja sama dengan Liseng Pharmaceutical terakhir kali dan membantunya menyelesaikan 1 juta pesanan? Siapa dia? Diam sepanjang malam. Pagi-pagi keesokan harinya, Vivian Low pergi bekerja, dan Aiden Enzo berpura-pura berkemas dan bersiap untuk pergi keluar dengan membawa ceril. Begitu kaki depan keluar, telepon dari ibu mertua datang. Baru saja terhubung. Di ujung telepon yang lain terdengar suara ibu mertua yang marah, "Aiden Enzo, cepat dan datang ke Jalan Dujiang, kamu harus sampai di sana dalam waktu 10 menit. Sebelum menanyakan alasannya, telepon ditutup. Apa yang membuat terburu-buru, begitu mendesak? Aiden Enzo juga sudah terbiasa, melihat ceril di tangannya, dia memutuskan untuk membawanya ke perusahaan. Biarkan Gianna Fir menjaganya sebentar. Kemudian, dia buru-buru naik taksi dari perusahaan ke Dujiang Road. Begitu dia keluar dari mobil, Aiden Enzo melihat sekelompok paman dan bibi mengelilingi gerbang perusahaan keuangan tertutup, berdebat sengit dengan beberapa pria dan wanita berjas. "Apa yang kamu lakukan? Kamu terlambat 5 menit. Apakah tidak menganggap serius ibu mertuamu?" Petik 2. Begitu Aiden Enzo tiba, ibu mertuanya Geraldine Sol datang dengan marah dan memarahinya secara langsung. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel.
Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.